Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Renesa Puri Azara dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan membahas induksi elektromagnetik yang mencakup GGL induksi, induktansi, dan energi yang tersimpan dalam kumparan. Michael Faraday mengemukakan bahwa perubahan fluks magnet akan menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL dan arus listrik induksi. Pada peristiwa tersebut menimbulkan terjadinya induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik merupakan peristiwa timbulnya beda potensial pada ujung-ujung penghantar berarus listrik ketika mengalami perubahan jumlah garis-garis gaya magnet yang dilingkupi kumparan. Beda potensial yang terjadi pada ujung-ujung kumparan dinamakan GGL induksi, sedangkan arus listrik yang timbul dinamakan arus listrik induksi. Hukum induksi Faraday menyatakan bahwa GGL induksi yang timbul antara suatu loop penghantar berbanding lurus dengan laju perubahan fluks magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar tersebut. Tanda negatif pada rumus menunjukkan arah GGL induksi. Jika GGL induksi dihubungkan dengan rangkaian tertutup dan hambatan tertentu, maka akan timbul arus listrik. Arus induksi dan GGL induksi akan terdapat selama perubahan fluks terjadi. Heinrich Friedrich Lenz menyatakan bahwa GGL induksi selalu membangkitkan arus yang medan magnetnya berlawanan dengan asal perubahan fluks. Perubahan fluks akan menginduksi GGL yang menimbulkan arus di dalam kumparan, dan arus listrik tersebut membangkitkan medan magnetnya sendiri. Hukum Lenz hanya terdapat pada rangkaian tertutup. GGL induksi karena perubahan induksi magnetik dijadikan dasar prinsip kerja transformator. Besarnya GGL induksi karena perubahan induksi magnetik dinyatakan dengan rumus sebagai GGL sama dengan N kali A cos theta kali B2 min B1 per T2 min T1. Ketika bidang kumparan tegak lurus arah medan magnet, fluks magnetik mencapai harga maksimum. Adapun saat bidang kumparan sejajar arah medan magnet, fluks magnetiknya akan mencapai minimum. Jika kumparan diputar dengan laju anguler dalam selang waktu sekon dan garis normal bidang kumparan telah menempuh sudut, sehingga berlakulah rumus GGL sama dengan B kali A kali N kali sin W kali T. Jika fluks magnet melalui loop kawat penghantar dalam sejumlah lilitan N dalam waktu, GGL induksinya adalah min N per delta flux per delta T. Jika arah V tegak lurus B, GGL induksi karena perubahan luas bidang kumparan dengan sebuah lilitan dapat dinyatakan dengan GGL sama dengan B kali L kali V. Besarnya GGL induksi karena perubahan orientasi sudut kumparan θ terhadap medan dapat dinyatakan GGL sama dengan min N kali B kali A kali cos θ 2 min cos θ 1 per T2 min T1. Sifat rangkaian listrik atau komponen yang mengakibatkan munculnya GGL induksi di dalam rangkaian disebut induktansi. Induktansi dibedakan menjadi induktansi diri dan induktansi silang. GGL induksi terjadi karena perubahan arus yang melewati rangkaian dihubungkan secara magnetik. GGL induksi akibat perubahan fluks oleh magnetiknya sendiri dinamakan induktansi diri. Jika arus yang melalui kumparan meningkat, kenaikan fluks magnet akan menginduksi GGL dengan arah arus yang berlawanan dan cenderung untuk
memperlambat kenaikan arus tersebut. KGL induksi tersebut dapat dinyatakan dalam min L kali delta I per delta T. Jika arus dilewatkan melalui kumparan, maka akan diperoleh medan magnet di dalam kumparan yang sejajar dengan sumbu. Induktansi diri pada solenoida dan toroida dapat dituliskan dalam rumus L sama dengan mu0 kali N kuadrat kali A per L. Dua kumparan yang saling berdekatan, jika salah satu kumparan mengalami perubahan arus listrik, maka kumparan kedua akan terinduksi sehingga KGL atau arus pada kumparan kedua juga berubah. KGL induksi pada kumparan kedua karena perubahan arus pada kumparan pertama sebagai berikut. KGL 1 sama dengan min M kali DI1 per DT. KGL induksi pada kumparan pertama karena perubahan arus pada kumparan kedua adalah KGL 2 sama dengan M kali DI 2 per DT. Lambang M menunjukkan konstanta kesebandingan yang dinamakan induktansi silang. Apabila arus yang mengalir di dalam diputuskan secara tiba-tiba, perubahan fluks magnetik menyebabkan terjadinya KGL induksi diri, sehingga terjadi arus induksi diri di dalam kumparan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa adanya energi di dalam kumparan tersebut. Energi tersebut berbentuk medan magnet. Kumparan tersebut memiliki induktansi diri secara signifikan yang disebut induktor. Energi yang tersimpan dalam induktor atau kumparan dapat dinyatakan dengan rumus W sama dengan 1/2L kali I kuadrat. Adapun kerapatan energi pada induktor adalah U sama dengan B kuadrat per 2 mu0. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.